Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat semua dan tidak terdampak ke corona ini, dan semoga badai ini cepat berlalu. Hari ini kita bahas materi kita tentang application layer. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas network layer dan sudah lumayan dalam ya, menurut saya sudah tuntas. Kita lanjutkan ke application layer yang memang dulu pernah saya bahas cuman belum selesai, dan juga karena adanya praktikum simulasi tentang application layer, maka memang akan saya bahas ulang. Bukan bahas ulang sih, tapi melanjutkan apa yang pernah saya bahas tentang application layer. Kita sudah pernah bahas ini, kemudian kita lanjutkan. Ya, sini web HTTP, web down HTTP. Jadi ketika kita memanggil sebuah web, misalnya www.del.ac.id, maka di situ akan terbagi antara hostname dan path name. Jadi walaupun karena kita programming juga, kita tahu bahwa ada MCV, model controller view. Nah, sebenarnya itu controller itu memanipulasi path name. Jadi contohnya misalnya kita kita coba contohnya ketika kita memanggil www.del.ac.id, ya, ini misalnya www.del.ac.id, ya, dan kita memanggil sebuah halaman yang lain. Oh, ini tentang beberapa buku. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah hostname dan ini adalah path name. Walaupun itu sudah berbeda bentuk, bukan lagi path file seperti ini, tetapi itu sudah dimanipulasi oleh controller. Jadi sebenarnya formatnya adalah hostname dan path name. Nah, proses request, bagaimana kita melakukan koneksi ke HTTP itu melalui ini contoh, melalui browsing web browser dan browser di mobile phone. Kita melakukan HTTP request, kemudian server akan memberikan HTTP response. Ini sudah pernah saya bahas. Kemudian ada namanya HTTP itu bekerja di layer application dengan transportnya adalah TCP, portnya 80. Nah, ini sama maaf. Jadi ini ada contoh beberapa port yang dikeluarkan oleh standar ICANN, dan Anda lihat di sini ada beberapa application protokol. Ini service-nya, application-nya, kemudian ini protokolnya TCP dan portnya 21. Nah, ini standar. Ini 80, 80, 80 dan 8000 itu juga standar untuk HTTP. Kemudian
ada MySQL, HTTP proxy, SNP, simple network management, kemudian ada SSH itu menggunakan 22 dan seterusnya. Ini sudah distandarisasi. Kalau kita mau lebih lengkap lagi, sebenarnya sudah banyak. Kalau Anda mau lihat, searching aja di Google, list port, standar port, maka akan keluarlah daftar-daftar port standar. Nah, kemudian ini proses pemanggilannya. Ini ada proses HTTP initiate. Ini sudah pernah juga saya bahas. Ada request dan respon. Nah, ini juga. Jadi ketika kita melakukan request HTTP, maka kita akan mendapatkan, kalau sukses akan mendapatkan seperti ini jawabannya. Jadi sama kita coba menggunakan Wireshark. Coba kita tangkap, kita capture. Ini adalah Wireshark. Wireshark adalah tools untuk mengcapture jaringan, lalu lintas jaringan di komputer kita. Jadi kita bisa misalnya ada paket yang masuk, paket yang keluar, ini semua bisa di capture oleh si Wireshark ini. Saya mencoba sekarang mengcapture, misalnya saya ingin memanggil ke salah satu aplikasi yang kami yang Igov buat. Ya, ini sekarang coba kita capture datanya. Ya, coba kita capture. Sekarang ini ya, ini ada beberapa koneksi yang dibangun oleh komputer saya. Ya, kita coba sekarang kita manggil. Nah, kita memanggil ya. Maaf ya. Ini kalau kita capture datanya, ada sedikit. Ini ping terus ini dari laptop saya. Kita bisa lihat apa yang komputer kita lakukan. Kalau kita mau lihat juga bisa kita menggunakan inspect elemen. Ini kalau kita panggil misalnya, ya ini kita bisa lihat hasilnya. Ini beberapa hasil request ya, hasil request. Nah, ini ada jawaban nih, 200. Nah, 200 oke. Berarti statusnya oke, dia bisa connect ke ke semua dia sudah bisa mengakses file yang diinginkan.
file. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi ada connection. Ini di sini dia bilang keep live, dia sedang connect, saat ini sedang berjalan. Nah, ini adalah PDU dari HTTP. Nanti kita lihat nanti PDU dari HTTP request itu seperti apa. Kita bisa lihat nanti di Cisco Packet Tracer. Nah, uploading for input itu ada post method. Nah, ini melakukan upload ke server atau mau mengirim komen ke server itu bisa menggunakan post. Sementara untuk mendapatkan untuk mendapatkan sesuatu itu dia sebut dengan URL method, use get method. Jadi kalau Anda nanti belajar pemrograman, Anda ketika mengirimkan data itu kalian menggunakan istilah post. Jadi ini sama dengan ketika kalian melakukan desain di RPL itu ada get post. Nah, itu juga ini menggunakan istilah yang sama dengan maksud yang sama pula. Jadi post itu untuk mengirimkan paket ke server atau memberikan perintah atau query apapun itu ke server. Untuk mendapatkan sesuatu dari server itu kita menggunakan get method. Nah, ini ada get post head. Nah, get post head. Jadi ada tambahan di sini ini untuk HTTP 1.0. Kemudian di sini ada get post head plus put dan delete. Jadi ada di metode tipe itu ada beberapa tipe. Yang dulu, yang sebelum ini tradisionalnya ada get post dan head, sekarang ada get post head put delete. Nah, ini body. Jadi ada HTTP oke, kapan dilakukan, di server mana, kemudian ada keep alive-nya. Anda bisa lihat nanti, kita akan lihat ini di Cisco Packet Tracer. Nah, HTTP response itu tadi saya sudah tunjukkan kepada Anda ada 200. Nah, 200 itu menyatakan oke, sukses, request sukses. Kemudian 301 itu move permanently. 400 ini juga sangat terkait dengan pemrograman ya. Anda ketika melakukan Anda ketika melakukan request atau melakukan perintah di server, Anda akan mendapatkan jawaban-jawaban ini, respon-respon ini. Ini 400 bad request, 404 not found, dan seterusnya. Nah, kita juga selain dengan web browser, kita juga bisa mengakses HTTP itu dengan beberapa metode selain menggunakan browser. Bisa juga kita menggunakan telnet. Ini telnet, kita pakai telnet, lalu kita ngasih request kita melalui command line. Bayangkan Anda meminta misalnya halaman A misalnya, itu melalui command line. Jadi nanti dikasih, tetap dianggap seperti kita mengakses dengan browser. Jadi walaupun dicatat memang ada perbedaan, ini dicatat di request oleh menggunakan apa? Telnet kah, browser kah, dan seterusnya. Nah, kemudian ada namanya cookie ini catatan penting yang memang akan disimpan di browser supaya mempercepat
proses. Jadi cookie kita ini contoh, kalau Anda mau lihat, kalau cookie di browser, nah ini kita bisa lihat di sini. Di sini ada cookie di Suri, ya ini disimpan. Memori, karena beda-beda browser, berbeda metode. Jadi kalau browser Mozilla di sini misalnya, Mozilla, kalau kita lihat inspect elemennya, ini kita bisa lihat di sini ada cookie. Ini ada cookie, dan ini biasanya dibuat untuk validasi ini cookie-nya ada CSRF-nya. CSRF itu token yang dipakai untuk meyakini karena ini stateless, jadi permintaan dari server dan klien itu harus tervalidasi. Jadi misalnya lah kita tidak ada validasi seperti ini, maka dengan mudah orang akan melakukan hacking bersembunyi, seolah-olah menggantikan orang lain dan seterusnya. Nah, ini salah satu metode untuk pengamanan cookie. Jadi dikirim oleh server atau dibangkitkan juga, bisa juga dibangkitkan oleh klien yang ngirim ke sana ini cookie-nya dan seterusnya. Jadi sehingga dicatat bahwa inilah kunci komunikasi. Biasanya dipakai untuk POS. Jadi cuman POS lah yang menggunakan CSRF ini. Nah, begitu juga seterusnya, ada informasi-informasi yang bisa saja disimpan di cookies. Nah, ini kemudian ini usulan HTTP request ke Amazon. Nah, ini set cookie ini dikasih oleh server. Nah, ini dipakai untuk selalu untuk komunikasi saat itu. Jadi bisa jadi nanti ketika cookie ini nggak ada, Anda dianggap belum pernah login dan seterusnya. Nah, ini dipakai untuk itu. Keamanan. Lebih jelasnya memang nanti di kuliah web ya. Nah, biasanya bisa digunakan untuk authorization, kemudian bisa juga dipakai untuk keranjang belanja, rekomendasi, user session yang tadi saya bilang. Kalau loginnya udah selesai, udah session loginnya udah selesai, maka dianggap Anda harus login. Kemudian bisa menyimpan web email dan seterusnya ketika kita klik di website yang lain. Itu banyak manfaatnya, dan itu disimpan di browser, di local client. Nah, kemudian ada namanya web cache ya, web cache. Nah, web cache ini kita ketika memanggil, ini contohnya ketika kita HTTP request ke origin server, nah disimpanlah di situ. Jadi ini contohnya. Jadi ada request, HTTP request disimpan. Kemudian nah permintaan yang sama datang dari ini klien yang lain. Nah, dia tidak perlu melanjutkan sampai ke sini, ke server origin server. Tetapi cukup, kenapa? Karena dia sudah menyimpan file-file yang dibutuhkan. Nah, jadi
seolah-olah ya, seolah-olah ada istilah proxy di sini. Seolah-olah si klien ini berkomunikasi dengan server yang ini, padahal tidak. Kenapa? File yang diberikan itu melalui proxy. Jadi proxy itu web cache dalam bentuk proxy itu adalah proses untuk membuat data sementara di sebuah server untuk mengakomodir traffic. Sebenarnya tujuannya untuk cepat gitu, supaya Anda ketika melakukan akses, misalnya akses pertama kali untuk ke sini disimpan di server, kemudian akses kedua dan seterusnya akan dilayani oleh si proxy. Ada beberapa yang memang ada kelemahan dari web caching ini, yaitu tidak live-nya data, tapi sangat berguna untuk misalnya file-file peer-to-peer file sharing dan lain-lain. Kenapa? Misalnya kita suka download gitu ya, kita download film misalnya. Download film itu kan statis dia, jadi filenya itu kan nggak mungkin hari ini 30 mega, besok jadi 100 mega, atau kontennya berbeda. Misalnya namanya film kan statis dia. Nah kalau seperti itu kan nggak berubah. Nah kalau nggak berubah ya diambil aja dari server, disimpan di server. Nah biasanya memang seperti di kampus besar kayak di ITDL juga punya, misalnya dulu saya lupa namanya, ada server khusus untuk file yang biasa orang download, disimpan di situ, sehingga nggak perlu memakan traffic untuk download. Jadi bayangkan ada satu film Lord of the Ring misalnya, kita download, ada isinya 1 giga, misalnya satu film ada 100 orang aja udah ngambil 100 giga. Nah itu udah besar itu bagi traffic. Lebih mending kita buka website dan seterusnya. Nah untuk menghemat itu, maka dibuatlah cache. Dibuat cache supaya apa? Ketika kita download, satu orang aja download, disimpan di server. Nah kita berikutnya kalau kita mau ngambil, kita orang lain yang mau download, ya download dipikirnya diambil dari dipikirnya diambil dari server beneran, tapi itu sebenarnya diberikan oleh cache. Dan nah itulah proses dimana contoh implementasi untuk proxy web caching. Nah ini penjelasan sederhananya seperti yang saya tadi jelaskan. Ini perhitungannya, asumsi, konsekuensi dan seterusnya. Dengan webcast jadi murah, apalagi dibilang ya, apalagi kalau kita menggunakan akses di sini untuk menuju ke sini kan mahal. Padahal kalau kita dengan proxy kita ini, taruhlah misalnya ini punya kita ya, punya kita, berarti jaringan ke sini murah gitu. Jadi nggak perlu kita sampai keluar untuk data itu, misalnya data-data besar. Nah sekarang conditional get ini HTTP request message ini semua dilakukan dengan protokol service HTTP. Nah sekarang kita coba belajar tentang email ya. Ada user agent, the major component itu, komponen besarnya ada user, mail, kemudian ada SMTP, ada mail server, ada SMTP. Nah kemudian ada namanya user agent. Nah, itu kayak kalau sekarang Outlook, Thunderbird, ada iPhone mail client, ada itu kita bisa
mengakses tanpa membuka web browser. Jadi email klien kita langsung menggunakan aplikasi, dan itu ada proses. Biasanya kan gini, kalau kita kirim email, kita menerima email itu kita harus ngecek ya, seperti saya pernah jelaskan di kelas, ada perbedaan antara SMS dan email. Email kita harus buka dulu baru kita bisa tahu. Sementara kalau SMS kan kita dikasih tahu, kita dikirimin langsung ke handphone kita, langsung terbuka malah. Nah, ini untuk memudahkan itu dibuatlah klien namanya Outlook, iPhone dan seterusnya. Tujuannya iPhone Mail Client tentunya. Tujuannya supaya lebih mudah mengoperasikan email. Nah, ini ada, kalau mail server ada mailbox, antrian email. Nah, kemudian ada SMTP, dia menggunakan SMTP, mail server to send email, client sending email, receiving email, menerima email. Nah, electronic mail, nah, ini udah biasa lah kita pakai. Ya, ini Alice. Ini contoh Alice user agent, ini kan ya, ini Alice, ini konsepnya. Alice ngirim Alice di email browser, misalnya ya del.ac.id mengirimkan Bob di gmail.com. Nah, ini Bob di gmail.com, beda domain, maka ini mengirim ke sini. Jadi antar operator lah istilahnya kalau kita SMS. Nah, ini simple interactionnya, dikirimlah. Ini kalau menggunakan telnet dan lain-lain bisa kita mengirimkan perintah satu-satu. Hello, dikirim ke edu ini, penerimanya ini, dan seterusnya. Ini dari ini tujuan, dan seterusnya dikirimlah email. Nah, masalahnya dengan yang beginian adalah authorization. Cuman authorization pun sudah berkembang, jadi ketika kita ngisi nama diminta password dan seterusnya, ada dialog dengan server. Nah, SMTP final, comparison, HTTP pull, SMTP push, dan SMTP user persistent connection. Nah, sekarang mail message itu terdiri dari header dan body. Ini mail access protocol. Ini ada namanya POP, post office protocol, dan IMAP ya. Ini sama, satu authorization download, ini bedanya. Kemudian internet mail protocol more fitur, ada lebih banyak fitur dibanding POP. Jadi dulu sempat muncul POP3 dan lain-lain, itu membuat email itu jadi lebih nyaman makainya. Kenapa? Tidak perlu bisa kita menggunakan Outlook, itu Outlook iPhone Mail Client tadi itu bisa dilakukan dengan ini POP3 dan IMAP. Nah, sekarang ada Gmail yang berkembang lagi. Bahkan Gmail itu bisa memanfaatkan jadi kita bisa membuka domain lain di Gmail. Jadi dia menggunakan POP3 juga, dia punya POP3 dan IMAP client. Ini gara-gara dengan ini
Jadi kita bisa menggunakan halaman Gmail untuk membuka email di Yahoo misalnya. Kita bisa gabung di situ. Nah, itu salah satu yang menarik beberapa dekade kemarin. Biasanya kan kita buka Yahoo di Yahoo, Gmail di Gmail di Gmail. Nah, bisa juga sebenarnya pakai buka Google Gmail untuk membuka email Dell misalnya. Kalau email Dell buka jalur untuk pengiriman dan penerima. Ini protokolnya, Post Office Protocol dan Internet Mail Access Protocol. Nah, ini authorizationnya. Ini pakai Telnet. Nanti kalau ada waktu kita bahas inilah buka email pakai Telnet ya. Tapi mungkin Anda bisa buat sendiri, itu nggak susah kok. Silakan dicoba buka email pakai Telnet namanya, nanti bisa di browse. Ya, more about POP3, download and delete, kemudian copy message. Kalau IMAP, jadi apa sih bedanya ini? Bedanya adalah pertama dengan yang tradisional yang kita harus buka-buka, ini menggunakan Outlook bisa kita pakai. Nanti saya akan demo menggunakan pakai Treasure aja, nanti kita coba. Nah, kita lanjut ke DNS. DNS itu adalah ini people biasa nggak terbiasa menghafal nomor ya, walaupun nomor. Tapi kalau ya buktinya lebih banyak kita menggunakan phone book daripada menghafal nomor orang kan gitu. Nah, itu membuat kesulitan untuk menghafal alamat-alamat. Seperti yang saya pernah jelaskan, alamat-alamat di jaringan itu semua berbasis IP address. Nah, kalau berdasarkan IP address kita harus menghafal IP address, lebih mending kita hafal nama. Sama seperti handphone, kita lebih mudah menghafal menggunakan phone book daripada menghafal nomor. Nah, begitu juga DNS ya. Nah, masalahnya adalah ini seluruh dunia gitu. Kalau sekedar nomor handphone, misalnya saya menyimpan nama orang tua saya Opung, terus ada orang lain menyimpan nomor handphone di lokal dia, di handphone dia dengan nama yang lain gitu. Terus gimana bisa standar? Kan gitu nggak bisa standar gitu. Nah, kalau DNS ini harusnya standar. Satu manggil Yahoo ya Yahoo, satu manggil Google ya berarti disitulah Google gitu, dan seterusnya. Sehingga maka dibutuhkanlah server penamaan, memberikan penamaan. Nah, dia memberikan mapping. Dia kuncinya tuh how to map IP address and the name. Domain name. Dia juga distributed database gitu. Kenapa dia distributed? Jadi DNS itu tidak bisa juga berdiri sendiri. Ada banyak sekali DNS di dunia. Nanti kita coba contohkan. DNS semua DNS itu harus bekerja sama supaya apa? Supaya namanya sama dan alamatnya sama. Kalau kita memanggil google.com itu punya ke alam IP tertentu, IP A misalnya, maka orang Amerika pun manggil google.com harus ke IP A. Supaya apa? Supaya sama penamaan, supaya standar gitu. Nah, dia menggunakan distributed, jadi ada distribusi database-nya. Kami punya pengalaman,
kami waktu setting IP, kan ini kita punya banyak operator di kabupaten, misalnya e-government kami pasang waktu itu www.tambun.gov.id, lalu kita pasang itu beberapa hari baru bisa nyambung, semua operator bisa panggil. Untuk operator-operator yang tertentu misalnya punya Telkom, koneksi ke yang baru dipasang itu butuh waktu beberapa jam aja udah bisa connect karena distributed database. Tapi ketika kita sudah berbeda domain provider ISP, misalnya ada yang membuka dengan Excel, ada yang membuka dengan ISP yang lain, nah itu udah susah, itu udah menunggu lama baru bisa connect, 1 mingguan baru bisa koneksi. Kenapa? Karena ada distributed database. Kemudian dia berdiri di protokol application layer. Nanti kita akan bahas bagaimana dia meresolve nama, address jadi nama. Host to IP address translation, bisa menggunakan alias name, kemudian file server alias, kemudian ada load distributed, ada replicated web. Nanti kita coba, ini juga kita praktikum. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini praktikumnya lumayan banyak yang menumpuk ya. Kenapa nggak centralize? Kenapa nggak satu aja DNS-nya biar gampang? Nggak terlalu besar istilahnya, terlalu besar untuk traffic. Oleh karena itu harus dikasih distribusinya banyak, bukan hanya satu. Jadi ada banyak sekali server DNS di dunia ini untuk mengurangi traffic. Bayangkan hanya bertranslasi aja ke Amerika gitu, atau ke Eropa, Amerika juga ke Eropa, hanya untuk minta ini IP, saya memanggil Google, IP-nya berapa, itu panjang. Nah, oleh karena itu dibuatlah distribusi. Nah, distribusi pun ada hierarkinya. Jadi ada DNS server, root DNS server, anak-anaknya itu ada .com, ada .org, .edu. Kayak di Indonesia ada .id, di dalamnya ada .go.id, .or.id, dan seterusnya. Itu penamaan. Jadi itu bicara soal server distributed. Jadi tujuannya supaya localize dan tidak tidak memakan traffic. Ini ada di berbagai negara root name server, ada 13 logical root name untuk www. Kemudian ada authoritative server, top level domain, DNS server, authoritative DNS server. Biasanya ada juga yang maintain negara ya. Tapi dulu sempat bukan negara yang menghandle, ada namanya, kalau di Indonesia namanya Pandi. Saya lupa namanya, Pandi. Kebetulan dosen saya dulu salah satu pendirinya. Ya, Pandi register, dia yang pengelola nama domain ya namanya. Pengelola nama domain Pandi. Pengelola nama domain internet di Indonesia. Itu adalah otoritas top levelnya di Indonesia.
contoh local DNS ya. Ini interaktifnya, thread query-nya. Ini misalnya kita mau manggil sesuatu apa, request host. Ini untuk apa ya, untuk penamaan. Ini untuk DLD, dia selalu komunikasi dan nanya ya, ini ada nggak di situ namanya ini Cispoli Edu. Nah, tanya, baru dikasih IP-nya. Nah, DNS record ada beberapa jenis, ada A, ada NS. A itu hosting dan IP, kemudian NS is domain, value hostname. Nanti ini MX, ada juga MX, ada JName. Ini konfigurasi di DNS ya. Ini videonya, ada flag, ada identification, nanti kita lihat di Cisco Patricer. Ada ini videonya, record for authoritative servernya, ada destination dan seterusnya. Nah, DNS itu rawan sekali dari penyerangan. Ada penyerangan DDoS attack. Nah, tujuannya membuat traffic DNS itu tinggi. Nah, DNS tinggi menyebabkan jawaban-jawaban dari DNS itu bisa jadi lambat. Itu yang pertama. Bisa juga tujuannya mengganti. Bagaimana sih mengganti? Ini ternyata walaupun kecil dia, cuman punya peran yang sangat penting dalam security. Jadi ketika misalnya ada permintaan www.del.acid, misalnya kita punya di sini 2 server benar itu adalah di Dell sini. Jadi ada request dari klien, tolong dong kasih saya www.del.acid.id IP-nya. Maka ini misalnya ini 2, ini 1. Dikirim ini IP-nya 2, baru dia bisa mengakses ini. Nah, sekarang apabila di hack dia, diganti. Nah, ini bukan permintaan Anda ke del.acid itu bukan 2, tapi dia yang dikirim 1. Nah, si klien dengan senang hati akan menuju ke 1. Ini rawan untuk keuangan ya. Jadi misalnya Anda kalau misalnya kayak akademik dan lain-lain kurang begitu berpengaruh, tapi ketika ke bank misalnya kita buka bni.co.id, lalu di situ diminta username dan password kita. Nah, ketika DNS kita dirusak, dikuasai oleh orang-orang jahat, server kita minta bni.co.id, dia jawab yang misalnya IP-nya bukan itu, misalnya IP-nya B, harusnya A, dikirim B, maka kita akan mengakses server yang berbeda dari punya otorisasi dari BNI. Nah, kita bisa memberikan password di situ, kita bisa memberikan username kita di situ, kita kasih token kita di situ, sehingga kita baru dia kirim ke sini. Nah, ini jahat ini. Kenapa? Dia sudah merekam password, username dan password untuk bisa masuk ke domain kita. Nah, ini salah satu metode yang jahat. Jadi Anda harus hati-hati juga sebagai pengguna internet
bahwa hati-hatilah dengan DNS kalau DNS sudah sedikit dirusak ya, atau Anda menggunakan DNS yang tidak terpercaya, itu juga rawan. Nah, biasanya ISP itu bertanggung jawab. ISP punya daftar DNS sendiri. Nah, kadang kan kita nakal, kita berikan DNS kita sendiri, kita buat DNS kita sendiri. Nah, itu rawan itu sebenarnya. Kalau Anda misalnya seperti saya ya, saya menggunakan 888 sebagai DNS saya ya, itu bermasalah kalau nanti itu Google nggak bertanggung jawab terhadap data-data itu. Kalau kita menggunakan ISP sendiri, automatic DNS, maka itu dari ISP, maka ISP bertanggung jawab. Nah, itulah sedikit kerawanan di DNS. Jadi walaupun dia aplikasinya sederhana, hanya untuk penamaan hierarki dan penamaan, tapi dia memiliki peran penting dalam security. Kita masuk ke peer-to-peer application. Peer-to-peer application itu beberapa contoh, kan kita sudah punya contoh peer-to-peer ya. Peer-to-peer itu adalah komunikasi langsung antar klien. Ini ada BitTorrent, ada Kankan, ada Skype, itu menggunakan peer-to-peer. Jadi tidak punya server. Ini menarik. BitTorrent, Skype ya, Skype juga nggak pakai server, dia langsung mendirect klien ke klien. Nah, ini distributionnya, ada beberapa hitung-hitungan file distribution client servernya. Kita skip aja. Server transmission. Jadi saya pernah jelaskan ke Anda bahwa ada batas maksimal, ada maksimum rate ya, ada maksimum rate di semua media, menyebabkan ada banyak sekali penyebab loss data, baik itu bandwidth-nya yang kecil, baik itu resource di dalam server dan seterusnya. Nah, itu akan menyebabkan koneksi itu, kalau misalnya itu koneksinya jadi melambat. Nah, untuk menghindari itu maka dibuatlah file distribusi, termasuk BitTorrent yang nanti saya jelaskan BitTorrent itu kerjanya gimana. Nah, dengan adanya file distribution ini akan mempercepat proses gitu. Jadi misalnya koneksi kita harusnya ke sini. Nah, tapi ada agent-agentnya yang bisa membantu proses pengiriman paket gitu. Jadi misalnya ini mirroring ya, ini namanya mirroring ya, mirror ke sini juga. Mereka sudah punya file yang sama, kita mengakses, misalnya tolong akses ini. Nah, akses ke sini, kalau dijawab oleh dia saja, ini akan bisa dilakukan, normalnya begitu. Tapi dengan cara distribusi, berarti kalau misalnya ini kan nanti bakal padat ya, namanya server bakal padat request. Nah, dia bisa membagi ini, bantu mengirim gitu. Jadi akan mempercepat proses pengiriman paket. Ini client server versus peer-to-peer. N-nya jauh lebih cepat ya prosesnya. Nah, ini BitTorrent itu menggunakan metode seperti ini. Jadi dia memanfaatkan
klien-klien gitu. Jadi Anda kalau pakai torrent ya, Anda pakai torrent, coba Anda perhatikan. Sebenarnya Anda juga sebagai server di situ. Jadi kalau kita seolah-olah kita mendownload, ya, kita mendownload file, itu sebenarnya kita sedang menjadi server juga. Jadi ketika ada butuh, misalnya gini, kita punya list file, ada 10 file di situ, A, B, C dan seterusnya. Ada aplikasi torrent nanti namanya, bagi yang belum pernah tahu, saya yakin ada juga yang sudah tahu. Nanti bisa di search dulu lah aplikasi torrent. Jadi ini semua, ini kita ketika punya file, semua tersimpan di lokal kita. Misalnya ada si B, ini komputer ini butuh file A yang ada di kita, maka kita bantu mengirim ke dia. Jadi ada orang lain yang punya A juga bantu mengirim ke dia. Yang ini misalnya butuh C, maka dia bisa kita juga membantu, atau kita juga mengirimkan paket ke dia. Jadi torrent itu akan menyebabkan traffic si klien juga tinggi, distributed, dia mendistribusikan traffic. Saya pernah di satu ketika ada satu jaringan di kosan ya, di kos-kosan saya di Bandung. Itu satu kos ada beberapa orang yang pakai torrent. Saya juga pemakai torrent, tapi saya mematikan, saya mendisable. Tujuannya ya ketika saya butuh aja saya pakai. Kenapa? Karena trafficnya tinggi. Nah, ada beberapa orang yang tidak memahami itu, jadi dia pakai torrent, dia lepas aja begitu, dia pakai, dia karena nggak tahu. Akibatnya dia sebagai distribusi file kemana-mana. Nah, karena dia sebagai distributor, dia sebagai distributor, waduh, traffic di kosan habis dipakai oleh dia. Nah, akhirnya kita kill dia. Kita kill itu maksudnya kita putuskan jaringan khusus ke dia, baru jaringannya bisa normal. Nah, bayangin Anda kalau pakai IDM kencangnya gimana? Itu pakai torrent itu berkali-kali lipat itu kencangnya. Kenapa? Karena banyak sekali dia mendistribusikan ke klien-klien, dan biasanya memang orang nggak sadar bahwa dia sebagai distributor, jaringannya lambat. Itu peer to peer, itu menggunakan BitTorrent. Nah, kemudian ada video streaming, ini ada YouTube. Nah, gimana sih konsep video streaming? Pertama, konsep video ya. Konsep video itu frame to frame. Jadi ada banyak frame, banyak gambar, kemudian digabungkan menjadi sebuah video. Nah, ada banyak variasi video, ada MP4, ada MKV, ada AVI lah yang paling besar ya. AVI yang paling besar itu bicara soal berapa kompresi file. Ada pack dan seterusnya lah. Nah, gimana sih konsepnya? Bagaimana kita mengakses video streaming? Bukan hanya video, sekarang kan lagi heboh kuliah online ya. Bagaimana sih konsepnya? Konsepnya Dynamic Adaptive Streaming over HTTP DES. Servernya divide video file into multiple chunk, kemudian jadi sebenarnya kalau kalian melakukan video conference itu kalian mengirimkan gambar ke server.
server menyimpan di filenya server, lalu orang lain mengakses file video kalian itu melalui internet. Jadi contohnya gini, itu sama kayak kita buat video. Bentar ya, saya coba jelaskan gini ya. Gini, konsepnya gini. Ini ada server, ini ada, taruhlah ada 5 orang koneksi. Pada saat kita melakukan conference itu kita mengirimkan file kita ke sini, file A. Ketika ada yang mau menonton, maka mereka diminta untuk mengakses file A. Nah, seolah-olah streaming, seolah-olah live, padahal nggak live dia disebut dengan streaming. Nah, ada delay. Kan ada delay, kita ngirim ke sini, lalu orang lain mengakses A, lalu dikirimlah paket A, file video A itu didistribusikan ke penonton di sini. Dulu file video itu memang tidak bisa dibuat begitu ya. Dulu file video saya ingat benar ya, masih 10 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, udah lama lah. Itu file video itu harus selesai dulu di download, baru bisa di play. Nah, ketika ada yang memecahkan tanpa selesai dulu download bisa di play, nah itulah cikal bakal keluarnya streaming. Kenapa? Karena file sudah ada di sini, masih dibentuk di sini, dikirimlah paketnya. Nah, orang lain bisa memplay ini. Nah, ini coba masih satu contoh ya. Contoh. Nanti bagaimana kalau conference? Conference juga begitu. Di saat saya menerima video dari luar, mengakses video, saya juga mengirimkan video saya ke satu file dan orang lain mengakses file tersebut. Nah, itulah konsep streaming video. Nah, how to stream content selected from million of video to 100,000 of simulator, simultan user. Ini butuh mega server. Makanya YouTube dan ada yang mau bermain di video seperti ini, itu benar-benar butuh server yang besar. Kenapa? Karena selain besarnya file video itu besar filenya, dia juga apalagi sampai HD ya, sampai high definition. Nah, ini content distribution network, didistribusikan YouTube dan lain-lain. Kemudian ada over the top. Nah, socket programming nanti kita lanjutkan di video berikutnya, dan akan ada juga materi praktikum yang nanti mungkin sore saya upload, dan Anda diminta untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi UAS dari materi-materi kita setelah UTS, dan juga ada UAS praktikum dengan Cisco Packet Tracer.
Ya, demikian kuliah kita. Anda bisa bertanya langsung di WA group atau menyampaikan di e-course atau di mana di WA group aja lah, WA group. Nanti saya akan jawab. Demikian kuliah kita. Semoga kita sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Salam sejahtera.